Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan tema Website Ombudsman RI. Sebelumnya perkenalkan saya Faisal Arif dengan NIM 22042218 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nashwa Farhana Izan dengan NIM 22042042. Saya Rizka Fitri Afrizal dengan NIM 22042155. Baik, di video kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait website Ombudsman RI. Yang pertama akan dijawab oleh teman saya, yaitu Nashwa. Kepada Nashwa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dani Novriandi, di mana pertanyaannya adalah, jika ingin mengetahui perkembangan laporan yang sudah diajukan ke Ombudsman, fitur apa yang harus digunakan dan seberapa efektif fitur tersebut? Untuk mengetahui perkembangan laporan yang sudah diajukan ke Ombudsman, masyarakat dapat menggunakan fitur tracking pengaduan yang tersedia di website Ombudsman RI. Fitur ini memungkinkan memantau secara real-time terhadap status penyelesaian laporan, sehingga memudahkan pelapor dalam memperoleh informasi secara transparan dan efisien. Efektivitas fitur ini sangat bergantung pada konsistensi pembaruan data oleh petugas Ombudsman dalam sistem. Namun, secara umum, fitur ini meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Faisal Arif. Baik, terima kasih kepada Nashwa. Selanjutnya itu akan dijawab oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Mahlil, yang mana pertanyaannya apa langkah yang harus dilakukan jika pengaduan ke instansi terkait tidak ditanggapi sebelum melapor ke Ombudsman. Nah, di sini sebelum melapor ke Ombudsman, masyarakat sebaiknya terlebih dahulu memanfaatkan mekanisme pengaduan internal yang tersedia di instansi terkait penyelenggaraan layanan publik tersebut, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan melalui sarana yang telah disediakan seperti helpdesk, call center, kotak pengaduan, atau sistem pengaduan online yang dimiliki oleh instansi. Jika tidak ada tanggapan juga atau penyelesaian dalam jangka waktu yang dekat, maka masyarakat dapat mengumpulkan bukti-bukti bahwa pengaduan ini telah diajukan namun diabaikan. Bukti tersebut dapat berupa tanda terima pengaduan, salinan surat, tanggapan layar, atau dokumentasi komunikasi lainnya. Dan jika masih tidak juga membuahkan hasil, maka masyarakat dapat melanjutkan pengaduan ke Ombudsman RI dengan membawa bukti-bukti pendukung tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menjamin bahwa hak masyarakat untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsman, atau DPR dan DPRD. Dengan demikian, pelaporan ke Ombudsman menjadi langkah lanjutan jika pengaduan ke instansi terkait tidak ditanggapi atau diselesaikan dengan baik. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun Natasha, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara melaporkan maladministrasi melalui website Ombudsman RI dan dokumen apa saja yang harus disiapkan? Untuk melaporkan dugaan maladministrasi melalui website resmi Ombudsman, terdapat beberapa langkah yang bisa masyarakat ikuti. Yang pertama itu harus masuk ke website Ombudsman, yang dimana websitenya tersebut adalah www.ombudsman.go.id. Yang kedua itu mengunggah dokumen pendukung seperti melampirkan dokumen yang diperlukan dalam format digital. Yang selanjutnya itu kirim laporan. Setelah semua data dan dokumen terisi dan terunggah, masyarakat dapat mengklik tombol kirim untuk mengajukan laporan. Selanjutnya dokumen yang harus dipersiapkan yang pertama itu adalah identitas diri seperti KTP, SIM, paspor atau KITAS untuk warga negara asing. Setelah itu uraikan kronologi yang mencakup apa yang terjadi, kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat dan lain-lain. Selanjutnya itu bukti pendukung. Masyarakat bisa memasukkan dokumen atau foto yang mendukung laporan Anda tersebut. Yang selanjutnya itu ada surat kuasa, yang dimana jika Anda melaporkan atas nama orang lain, sertakan surat kuasa asli beserta salinan identitas pemberi dari penerima kuasa. Dan selanjutnya itu ada dokumen legalitas. Jika laporan diajukan oleh organisasi seperti LSM, yayasan, dan lain-lain, lampirkan akta pendirian atau ADRT atau dokumen legalitas lainnya. Selanjutnya itu ada kontak pelapor, yang dimana cantumkan alamat lengkap, nomor telepon, dan email yang dapat dihubungi. Yang terakhir itu pernyataan kerahasiaan. Jika pelapor menginginkan identitas dirahasiakan, sertakan pernyataan permintaan kerahasiaan di website Ombudsman itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.